Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 yang saya banggakan. Untuk hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Namun sebelumnya mari kita awali pelajaran pagi ini dengan membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk materi hari ini kita akan belajar bersama akhlak tercela kepada diri sendiri, yakni sifat ananiyah dan putus asa. Sebelumnya akan saya sampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah pelajaran ini selesai. Diharapkan kalian yang pertama dapat menjelaskan pengertian ananiyah dan putus asa secara bahasa dan istilah. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri orang yang memiliki sifat ananiyah dan putus asa. Dan yang ketiga, menyebutkan dalil larangan ananiyah dan putus asa. Dan yang keempat, menjelaskan dampak negatif ananiyah dan putus asa. Kemudian yang kelima, menjelaskan cara menghindari sifat ananiyah dan putus asa. Dan yang keenam, memberikan contoh perilaku akhlak tercela ananiyah dan putus asa dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sifat ananiyah. Ananiyah disebut juga egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Ananiyah termasuk penyakit hati. Apabila dibiarkan akan berkembang menjadi sombong, kikir yang diiringi dengan sifat iri dan dengki. Adapun ciri-ciri ananiyah, yakni 1. Selalu ingin menang dalam pembicaraan. Kemudian susah menerima saran dan kritik dari orang lain. Dan yang ketiga, kurang menghargai pendapat orang lain walaupun pendapat orang lain itu benar. Kemudian yang terakhir, menonjolkan kemampuan dirinya di hadapan sesama manusia. Kemudian dalil larangan bersikap ananiyah diterangkan di dalam Quran surah Luqman ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Adapun dampak negatif ananiyah, yang pertama, dapat menimbulkan kekecewaan orang lain. Kemudian yang kedua, dapat merusak hubungan persaudaraan. Dan yang ketiga, memutuskan hubungan silaturahmi. Dan yang terakhir, dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain ataupun teman. Cara menghindari ananiyah, yakni yang pertama, menghindari diri untuk tidak selalu menang dalam pembicaraan. Dan yang kedua, tidak menganggap bahwa pendapatnya sendiri yang paling benar. Dan yang ketiga, belajar menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, menyadari bahwa setiap orang memiliki kelemahan. Kemudian masuk pada sifat yang kedua, yaitu putus asa. Putus asa adalah sikap yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita.
Ciri-ciri orang yang putus asa biasanya: 1. Bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usahanya. Kemudian yang kedua, tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal. Dan yang ketiga, mudah terpancing emosinya. Dan yang keempat, tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. Adapun dalil larangan putus asa diterangkan di dalam Quran surah Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tay'asu mir rauhillahi innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Yang artinya, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Adapun dampak negatif putus asa, yang pertama, jelas tentu merugikan diri sendiri. Kemudian, yang kedua, susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat, khawatir mengalami kegagalan kembali. Kemudian, cara menghindari putus asa, yang pertama, merenungi kegagalan yang dialami oleh orang lain sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit yang pernah dialami oleh orang lain. Kemudian selalu yakin bahwa Allah akan memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi apabila dirinya dekat dengan Allah. Demikian pelajaran pagi ini. Terima kasih atas peran sertanya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu sukses dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.